Di tengah semaraknya kota Cirebon, berdiri sebuah lembaga pendidikan Islam yang menjadi oase bagi pencari ilmu. Pondok Pesantren An-Nida yang berlokasi di Jalan Wanagati, nomor 72 RT 04 atau RW 03 Karyamulya, Kecamatan Kesambi. Pondok ini mengemban misi besar untuk mencetak generasi Islam yang berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Di bawah bimbingan pengasuhnya, yakni Kiai Haji Profesor Dr. Wawan Ahmad Ridwan MAG, Pondok Pesantren An-Nida mengintegrasikan nilai-nilai keimanan, keilmuan, dan keikhlasan dalam setiap langkahnya. Konteks pendidikannya ya bisa saja hadis arba'in, mungkin ada beberapa hadis yang memang menyangkut pendidikan. Contoh hadis yang pertama ya, yang panjang itu tentang niat kan di hadis arba'in itu. Ini mungkin bisa dikaitkan dengan tujuan pendidikan kan gitu, bahwa segala sesuatu yang terkait dengan aktivitas itu harus berlandaskan tujuan tertentu atau orientasi tertentu. Karenanya aktivitas pendidikan juga sangat bergantung atau keberhasilannya sangat bergantung pada tujuannya. Ya tujuan dalam konteks hadis tadi ya niatnya itu. Kalau misalnya bahwa orientasi pendidikan itu dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan pada tataran pelaksanaan aktivitas ya sesuai dengan perangkat pendidikan ya akan tercapai. Mungkin kategorinya seperti itu, tapi yang spesifik untuk hadis dan lainnya nggak diangkat di sini ya. Di dalam konten tadi banyak hadis-hadis yang memang pada ada ini juga terkait dengan pendidikannya pun di Bulughul Maram. Bulughul Maram itu kan hadis-hadis yang terkait dengan fikih ya, fikih. Jadi kalau misalkan santri atau kalian semua ngaji kitab ya, sebut saja kitab yang biasa diaji untuk fikih itu Safinah, Takrib, Fathul dan seterusnya. Nah, ketika kita memahami fikih tersebut, landasan hadisnya ada pada. Karena itu di Bulughul Maram itu struktur hadis itu berdasarkan tema-tema fikih. Bab sholat, bab sholat, bab zakat dan seterusnya. Sama persis dengan sistematika yang ada pada buku-buku fikih. Jadi fikih perspektif hadisnya ya ada pada. Sahih tidaknya hadis ya tergantung pada teks-teks hadis itu. Paham nggak hadis yang terkadang kayak ya masuk pada hadis-hadis pilihan di hadis arba'in maupun di Bulughul Maram hadis-hadis pilihan, tapi tidak semuanya berkategorikan. Tidak semuanya, tapi mayoritas semuanya. Karena ini menyangkut hukum fikih, di mana hukum itu harus berdasarkan hadis yang sahih, maka ya kategori hadis yang ada pada dua kitab tadi mayoritas hadis. Mau ukurannya kesahihan dari An-Nida, kitab-kitab hadis menjadi pusat perhatian. Kitab Bulughul Maram dan Arba'in Nawawi dipilih sebagai referensi utama. Kitab-kitab ini menyajikan hadis-hadis pilihan yang memiliki relevansi mendalam terhadap hukum-hukum fikih dan kehidupan sehari-hari. Profesor Dr. Wawan Ahmad Ridwan mengampu langsung pengajaran kitab Bulughul Maram. Hal ini dilakukan agar pemahaman santri terhadap fikih terarah mendalam dan sesuai dengan prinsip-prinsip agama. Sementara itu, kitab Arba'in Nawawi diajarkan oleh pengajar lain,
yang berada di pondok yang tentunya sudah paham mengenai kitab-kitab tersebut. Sinergi ini memastikan setiap santri mendapatkan ilmu agama yang komprehensif dan berimbang. Profesor Dr. Wawan juga memiliki harapan besar. Ia menginginkan agar setiap santri menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai landasan utama dalam beragama. Melalui kajian hadis, mereka diajak untuk memahami Islam dengan mendalam, sehingga mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi pembawa cahaya keilmuan di tengah masyarakat.